Halo teman-teman semua, jadi di sini saya akan membagikan sedikit tutorial penggunaan dari Google Sheet. Jadi yang pertama kita masuk dulu ke Google, lalu kita klik pojok kanan atas, di situ kita scroll sampai bawah sampai menemukan Google Sheet. Ya, kita klik Google Sheet-nya. Oke. Lalu langsung muncul tampilan seperti di layar. Lalu cara untuk membuka lembar baru, kita klik tanda plus yang ada di pojok kanan bawah. Oke, keluar lembar kerja dari Google Sheet ini ya, 11-12 dengan Excel ya teman-teman ya. Jadi fitur-fiturnya juga tidak jauh beda sama Excel. Jadi di sini saya akan memasukkan data yang saya punya sebagai contoh ya, penggunaan dari Google Sheet ini. Oke, data yang saya punya ini data penjualan toko alat tulis ya teman-teman ya. Oke, saya masukin dulu datanya. Setelah kita masukkan semua datanya, kita rapikan ya. Di sini kita tebalkan, kemudian kita tengahkan untuk merapikan. Fiturnya tidak jauh beda dengan Excel ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah untuk dioperasikan. Oke, seperti biasa, letak-letaknya juga tidak jauh beda. Kemudian di sini kita juga bisa mengubah-ubah fontnya ya, seperti di Word. Di sini, oke. Karena biasa saya pakai Times New Roman, jadi saya pakai itu juga supaya lebih rapi ya. Kita juga bisa mengatur besar kecilnya hurufnya. Oke. Kemudian di sini saya akan memberi tabel ya teman-temannya supaya lebih rapi. Yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kita juga bisa memasukkan rumus dengan mudah di sini ya. Di bagian kanan atas itu, di situ ada berbagai rumus, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi kita tidak perlu hitung satu persatu untuk rumusnya. Tinggal masukkan rumus, kemudian blok yang ingin kita hitung, dan situ semua sudah terhitung secara otomatis ya teman-teman ya. Kemudian di sini saya akan memberikan warna di dalam tabel saya agar menjadi pembeda dari antara yang lain gitu ya. Jadi untuk mewarna bagian tabelnya itu ada di kanan atas yang bagian ada gambar cat tumpah itu ya. Kalau ingin mewarna teksnya saja itu bisa juga, itu fiturnya ada yang gambar A garis bawah itu. Setelah diwarnai, di sini saya juga akan membuat tabel pivot untuk lebih mudah dianalisis ya. Jadi pertama kita blok dulu, terus kita klik sisipkan. Di situ ada tabel pivot. Di sini ada bagian sheet baru atau sheet yang sudah ada. Kita klik sheet yang baru supaya dia bisa pisah antara yang lama dan yang baru gitu ya. Terus di sini kita masukkan bagian kolom itu nama barang, kemudian maksudnya bagian baris ya teman-teman ya. Bagian kolom baru kita masukkan stok barang, kemudian bagian nilai baru kita masukkan barang yang sudah terjual. Jadi nanti tampilannya akan tabel seperti yang ada di layar teman-teman. Ini memudahkan untuk dianalisis ya teman-teman ya, lebih mudah gitu untuk menganalisisnya.
Kemudian di sini setelah selesai kita kerjakan semua, kita bisa langsung mengirim hasil kerja kita ini kepada orang melalui email. Jadi sebelum kita kirim, kita harus ganti nama dulu sesuai kebutuhan kita. Oke, saya ganti nama dulu. Kita bisa ganti nama langsung ya, tanpa harus keluar file dulu. Ganti namanya, terus kita klik yang bagian bintang itu untuk menyimpan di drive kita ya teman-teman ya. Oke, ini seperti ini sudah tersimpan di drive saya, dan bagian bintang itu berfungsi supaya itu terletaknya di paling atas nantinya filenya. Terus kita bisa langsung kirim dengan klik bagikan yang ada di pojok kanan atas itu. Jadi kita tinggal pilih nih ke email siapa kita harus membagikan hasil kerja kita ini. Seperti saya membagikannya kepada bos saya karena ini data penjualan ya, jadi harus dikirim ke bos untuk laporan gitu. Oke, setelah diketik kita bisa mengatur nih teman-teman, orang yang kita kirim ini boleh misal hanya melihatkah atau pengomentar atau editor. Kalau bagian melihat saja berarti dia hanya bisa melihat tanpa bisa berkomentar atau bisa mengubah file yang kita kirim. Tapi kalau bagian pengomentar, jadi dia bisa melihat dan juga bisa mengomentari. Nah, kalau misalnya kita atur untuk editor, berarti dia bisa mengomentari, bisa melihat, dan bisa mengubah file yang kita kirim kepada orang tersebut gitu teman-teman. Oke, karena saya kirim ke bos, jadi saya hanya kirim sebagai pelihat saja. Oke, tinggal kirim dan hasil kerja kita akan langsung terkirim kepada orang itu.